Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai peradaban kuno. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang peradaban kuno? Nah, jadi kita tahu ya kalau misalkan peradaban kuno itu ada banyak nih contohnya. Kayak misalkan peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani kuno, peradaban India kuno, peradaban Tiongkok kuno, Romawi kuno, dan Amerika kuno. Tapi dalam video kali ini, saya itu akan membahas mengenai tentang peradaban Mesopotamia terlebih dahulu. Nah, setiap peradaban saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah kondisi geografis, yang kedua adalah bangsa-bangsa yang pernah berkuasa, dan yang ketiga adalah sistem kepercayaan masyarakat Mesopotamia. Nah, kita bahas dulu nih mengenai kondisi geografis peradaban Mesopotamia. Jadi, peradaban Mesopotamia itu adalah peradaban tertua ataupun peradaban yang merintis awal mulanya kehidupan di dunia. Nah, peradaban Mesopotamia ini itu terletak di Asia Barat. Nah, kalau misalkan kalian lihat di peta sekarang nih, peradaban Mesopotamia itu mungkin sekitar Irak, dan sedikit Suriah dan juga Iran. Nah, kita harus tahu ya kalau misalkan Mesopotamia itu berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata, atau yang terdiri atas dua kata. Yang pertama ini ada mesos atau artinya itu adalah tengah atau di antara, dan potamos artinya adalah sungai. Jadi Mesopotamia ini adalah wilayah di antara sungai-sungai. Apa sih sungai-sungai yang dimaksud? Jadi sungai yang dimaksud ini adalah sungai Eufrat dan juga sungai Tigris. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan daerah yang notabene-nya itu memang dekat dengan perairan ataupun sungai, itu biasanya suka lebih subur. Nah, hal itu juga dialami sama oleh masyarakat Mesopotamia pada saat itu. Oleh karena itu, masyarakat Mesopotamia pada saat itu memanfaatkan aliran sungai untuk mengairi pertanian, perkebunan, ataupun untuk sebagai saluran irigasi sederhana. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai periode ataupun bangsa-bangsa yang pernah berkuasa di peradaban Mesopotamia. Itu ada bangsa Sumeria, terus juga ada bangsa Akkadia, bangsa Guti dan Elam, bangsa Amori atau Babilonia Lama, bangsa Asyur, bangsa Kaldea atau Babilonia Baru, dan bangsa Persia. Nah, lumayan banyak ya teman-teman, tapi akan saya bahas secara rinci satu persatu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah bangsa Sumeria. Kalau misalkan kita singkatin nih, teman-teman, bangsa Sumeria ini adalah bangsa perintis dari peradaban Mesopotamia kuno. Nah, bangsa Sumeria ini itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu adalah periode Ubaid, yang kedua periode Uruk, dan yang ketiga adalah periode Jemnet Nasr. Nah, yang pertama kita bahas nih mengenai periode Ubaid. Periode Ubaid ini itu dimulai sekitar tahun 5000 sampai 4000 sebelum Masehi. Nah, periode Ubaid ini kalau misalkan kita singkatin ya teman-teman, masyarakat Mesopotamia di periode Ubaid ini mulai bisa untuk membuat rumah dari batu lumpur, terus juga saluran irigasi pertanian sederhana, dan juga bisa membuat roda dari tanah liat. Nah, selanjutnya di periode Uruk. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan Uruk itu uh, dari awalnya itu dari kata aksara. Nah, memang dalam periode Uruk ini masyarakat Mesopotamia itu menghasilkan atau menemukan sebuah huruf yang berbentuk seperti huruf paku. Makanya dinamakan sebagai huruf paku atau disebut juga cuneiform. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan cuneiform ini itu adalah salah satu huruf yang bisa disebut sebagai huruf tertua di dunia oleh para sejarawan. Nah, selanjutnya ada periode Jemnet Nasr. Periode Jemnet Nasr ini di mana masyarakat bangsa Sumeria itu mulai semakin berkembang lagi secara signifikan dan pemimpinnya itu disebut sebagai Ensi. Nah, tapi sayangnya teman-teman, bangsa Sumeria ini harus dikalahkan atau ditaklukkan oleh bangsa Akkadia. Nah, selanjutnya bangsa Akkadia ini itu mempunyai raja yang terkenal ya, namanya itu adalah Raja Sargon Agung. Nah, memang sih Raja Sargon Agung itu terkenal mungkin karena dia itu memunculkan sistem dinasti pada bidang politik, terus juga menghasilkan karya-karya tulis, dan juga terciptanya sistem peleburan antara tembaga pada bidang teknologi. Nah, juga Raja Sargon itu emang mengembangkan sistem pos pertama di dunia,
yang diantaranya menggunakan tanah liat. Tapi sayangnya bangsa Akkadia ini harus ditaklukkan oleh bangsa Guti karena pemberontakan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bangsa Guti nih teman-teman. Ada satu hal menarik nih, di mana ketika bangsa Guti itu berkuasa di peradaban Mesopotamia, bangsa Guti itu membiarkan kota Ur dan juga kota Uruk untuk berkembang juga. Nah, kota Ur dan juga kota Uruk kan kita tahu ya, kalau misalkan kota tersebut itu awalnya ada dari bangsa Sumerian ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, pemimpin kota Ur dan juga kota Uruk ini bekerja sama untuk mengalahkan bangsa Guti. Akhirnya bangsa Guti itu dikalahkan oleh salah satu Raja Urnamu. Raja Urnamu itu adalah raja dari kerajaan Ur dan dikalahkan sehingga terciptalah istilah Renaissance Sumeria ketika bangsa Sumeria berhasil berkuasa kembali. Nah, selanjutnya ada bangsa Elam. Bangsa Elam itu mengakhiri masa Renaissance Sumeria dan berkuasa kurang lebih 21 tahun, teman-teman. Nah, terus akhir kejayaan bangsa Elam itu dikalahkan oleh bangsa Amori. Mungkin kita kenalnya itu bangsa Babilonia lama. Nah, bangsa Amori itu mempunyai salah satu raja yang paling terkenal juga. Namanya itu adalah Raja Hammurabi. Kenapa sih terkenal teman-teman? Karena Raja Hammurabi ini itu adalah raja yang melaksanakan pemerintahan secara terpusat dan menerapkan sistem pajak serta menerapkan hukum tertulis yang disebut Kodeks Hammurabi atau Piagam Hammurabi yang diyakini sebagai undang-undang hukum tertua di dunia. Nah, Kodeks Hammurabi ini mungkin bisa kita sebut sebagai prasasti ya, karena bentuknya memang mirip sebuah prasasti dan memang gunanya juga mirip sebuah prasasti di mana untuk menyimpan informasi-informasi gitu. Nah, apakah kalian tahu juga bahwa bangsa Amori atau Babilonia lama ini adalah bangsa yang menciptakan atau menemukan cara untuk menghitung peredaran matahari dan juga bulan, serta rasi bintang, dan juga zodiak-zodiak yang kita tahu sekarang, misalkan kayak Sagittarius, Leo, Libra, dan sebagainya, itu diciptakan oleh bangsa Amori atau Babilonia lama. Jadi, zodiak-zodiak itu udah berlangsung atau sudah ditemukan sangat lama ya teman-teman. Nah, selanjutnya bangsa Babilonia lama itu ditaklukkan oleh bangsa Het, lalu bangsa Het ditaklukkan oleh bangsa Kasid, dan bangsa Kasid ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bangsa Asyur. Nah, bangsa Asyur ini itu mendirikan kerajaan yang ibu kotanya itu terletak di ibu kota Niniwe. Singkatnya, ada salah satu raja yang terkenal dari bangsa Asyur, namanya itu adalah Tiglat-Pileser ketiga. Tapi si Tiglat-Pileser ketiga ini itu digantikan oleh Raja Sargon II yang berkuasa dari 722 sampai 705 sebelum Masehi. Dan Raja Sargon II ini itu digantikan lagi oleh Raja Asyurbanipal yang merupakan raja terakhir dari bangsa Asyur, dari kerajaan Asyur maksudnya. Nah, fun fact ya teman-teman, kalau misalkan Raja Asyurbanipal ini itu membuat suatu perpustakaan megah dan salah satu karya yang paling terkenal dari perpustakaan itu adalah Epos Gilgamesh, di mana hal itu menceritakan tentang kisah kepahlawanan Gilgamesh dan Raja Uruk dari bangsa Sumeria. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kejadian setelah Raja Asyurbanipal itu wafat. Jadi setelah Raja Asyurbanipal itu wafat, terjadilah perebutan kekuasaan. Sehingga situasi ini dimanfaatkan nih oleh bangsa Kaldea atau Babilonia baru untuk menaklukkan bangsa Asyur. Nah, bangsa Kaldea itu akhirnya berhasil menaklukkan bangsa Asyur dan puncak kejayaan bangsa Kaldea itu pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar yang kedua. Nah, Raja Nebukadnezar yang kedua ini singkatnya teman-teman itu membangun bangunan-bangunan yang megah seperti halnya Ziggurat Temenanki, terus juga Menara Babel dan juga Taman Gantung Babilonia. Dan juga kerajaan Babilonia baru ini itu berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Yudea dan Yerusalem. Nah, tapi
teman-teman, Babilonia baru ini juga berhasil ditaklukkan lagi oleh Kekaisaran Achaemenid dari bangsa Persia, mungkin sekarang bisa disebut Iran, yang dipimpin oleh Raja Cyrus Agung. Akhirnya puncak kejayaan bangsa Persia terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius pertama. Nah, pada Raja Darius ketiga, Kekaisaran Persia ini terlibat peperangan dengan Kekaisaran Yunani. Yunani berhasil menaklukkan wilayah Persia termasuk Mesopotamia. Saat Alexander Agung berkuasa di Mesopotamia, ia menerapkan kebijakan Helenisasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Helenisasi? Jadi Helenisasi itu artinya adalah penyebaran kebudayaan Yunani pada daerah taklukannya atau wilayah taklukannya. Nah, teman-teman, kita sampai ke poin yang terakhir ya, yaitu sistem kepercayaan masyarakat Mesopotamia. Yang pertama itu ada totemisme, terus juga ada antropomorfisme, dan juga paleotisme. Yang pertama itu ada totemisme. Jadi masyarakat Mesopotamia itu percaya salah satu kepercayaannya itu kepada totemisme, di mana masyarakat Mesopotamia itu percaya kepada objek, hewan, atau tumbuhan yang dipercaya memiliki makna yang spiritual. Nah, mungkin salah satu contoh ataupun tanda masyarakat Mesopotamia itu menganut kepercayaan totemisme itu dari benda-benda yang dipakai, misalkan kayak kalung, gelang, yang dimana kalung ataupun gelangnya itu terbuat dari benda-benda ataupun hewan yang dipercaya dapat melindungi masyarakat Mesopotamia. Nah, terus juga ada antropomorfisme, di mana terjalin hubungan antara karakteristik antara manusia dengan makhluk hidup non-manusia. Terus juga ada paleoteisme, di mana terdapat kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. Nah, di sini juga terdapat nama-nama dewa serta bangsa yang menyembah. Salah satu contohnya itu ada bangsa Sumeria lagi. Bangsa Sumeria itu menyembah banyak dewa. Yang pertama itu ada Sin itu dewa bulan. Terus juga ada Enlil itu artinya dewa angin. Anu itu dewa langit, Ninurta dewa petir. Terus ada bangsa Sumeria dan Elam, itu menyembah dewa Utu. Utu itu artinya adalah dewa matahari dan keadilan. Terus ada Babilonia lama atau Amori, itu menyembah dewa Marduk atau dewa badai. Dan bangsa Asyur itu menyembah dewa Asyur atau dewa utama. Nah, ini fun fact ya teman-teman. Jadi kan tadi saya sudah atau udah pernah nyebutin nih kata ziggurat atau menanki yang dibuat oleh kerajaan ataupun bangsa Babilonia. Nah, jadi semakin tinggi ziggurat itu dipercaya semakin mendekati tempat tinggal para dewa, yaitu di langit. Terus juga ada fun fact lagi nih, bahwa terdapat ritual tahun baru yang namanya itu Akitu. Itu dilakukan oleh bangsa Amori atau Babilonia lama untuk menghormati dewa utama mereka, yaitu dewa Marduk. Nah, dewa Marduk di sini itu ada sebagai dewa badai. Nah, ini merupakan gambar dewa Marduk dan hewan peliharaannya. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian dari materi kali ini. Kalian bisa lanjut ke video selanjutnya yang membahas mengenai peradaban kuno, lebih tepatnya peradaban Mesir kuno. Sampai jumpa kembali.